Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Teman-teman, para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang luar biasa ini kita kembali bertemu. Kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Apa sebenarnya perbedaan antara wan prestasi dan perbuatan melawan hukum? Kedua-duanya bisa menjadi alasan atau dasar bagi seseorang untuk mengajukan gugatan ke pengadilan karena merasa dirugikan akibat adanya wan prestasi ataupun perbuatan melawan hukum ini. Namun dari keduanya ini berbeda. Kalau wan prestasi selalu ada perjanjian terlebih dahulu. Jadi ada perjanjian yang kemudian menimbulkan perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dalam lapangan hukum harta kekayaan yang menimbulkan hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain dalam suatu prestasi. Prestasi ada tiga macam: memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Nah, kalau dalam hal ini prestasi tersebut ternyata tidak terlaksana sebagaimana mestinya, maka disinilah dikatakan wan prestasi. Nah, bentuk wan prestasi ini ada beberapa macam. Yang pertama, bisa tidak melaksanakan prestasi sama sekali atau tidak melaksanakan kewajiban sama sekali. Yang kedua, bisa debitur itu melaksanakan kewajiban namun terlambat. Atau yang ketiga, melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Atau melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang dalam suatu perjanjian. Nah, ini bentuk-bentuk wan prestasi. Kemudian selanjutnya, kalau hal tersebut terjadi, maka disinilah terjadi wan prestasi. Nah, jika terjadi wan prestasi atau ingkar janji, karena sebelumnya ada perjanjian terlebih dahulu, nah kalau itu tidak dilakukan sebagaimana mestinya, maka di sini terjadilah ingkar janji. Nah, dalam hal ini, kreditur, pihak yang berhak atas prestasi, bisa mengajukan gugatan. Nah, gugatannya bisa berupa pembatalan perjanjian dengan atau tanpa ganti rugi. Kemudian yang kedua, bisa pelaksanaan perjanjian dengan ataupun tanpa ganti kerugian. Kemudian yang ketiga, bisa ganti kerugian saja. Nah, jadi jelas berbeda dengan perbuatan melawan hukum. Kalau perbuatan melawan hukum bagaimana? Perbuatan melawan hukum, kita lihat pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di situ dikatakan bahwa perbuatan yang dalam hal ada perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka mewajibkan orang yang karena salahnya melakukan perbuatan melawan hukum itu untuk memberikan ganti kerugian. Nah, jadi di sini ada 4 unsur di dalam perbuatan melawan hukum. Yang pertama, ada perbuatan melawan hukum. Kemudian yang kedua, ada kerugian dari pihak lain. Kemudian yang ketiga, ada kesalahan dari orang yang melakukan perbuatan tersebut. Yang keempat, adanya hubungan kausal dari dalam hal ini hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum tadi dengan kerugian yang timbul pada seseorang. Nah, dalam hal demikian, maka pihak yang menderita kerugian bisa mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum tersebut. Nah, mengenai perbuatan melawan hukum kita sudah bicarakan pada kesempatan video sebelumnya. Nah, jadi itulah perbedaan antara perbuatan melawan hukum dengan wan prestasi. Kalau wan prestasi selalu ada perjanjian terlebih dahulu. Kemudian kalau perbuatan melawan hukum, di sini tidak ada perjanjian terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka dalam hal ini orang yang menderita kerugian bisa menggugat ganti kerugian karena adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Jadi gugatannya adalah ganti kerugian. Sedangkan dalam perjanjian tadi, dalam wan prestasi, gugatannya tidak hanya ganti kerugian, tapi ada hal-hal lain. Misalnya adalah pembatalan perjanjian, kemudian pelaksanaan perjanjian,
mungkin juga pembatalan perjanjian dengan ganti kerugian, mungkin juga pelaksanaan perjanjian dengan ganti kerugian atau ganti kerugian saja. Demikian apa yang bisa saya sampaikan mengenai perbedaan antara wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, para pemirsa semuanya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.